wabarakatuh. Ya, bismillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Daya MUI dan Dewan Juri dan tengku-tengku Daya Majlis Ulum Islamiyah dan teman-teman yang saya banggakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita ucapkan alhamdulillah sebagai sanjungan dan rasa syukur kita kepada Allah karena pada hari dan bulan yang mulia ini Allah masih memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hadir pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat kita selalu mengalir ke hariban baginda Nabi Muhammad SAW, di mana pada hari kita peringati kelahirannya. Semoga dengan adanya peringatan ini, semoga kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang baik bagi umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Surah Al-Ahzab ayat ke-21. Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tapi di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah SAW menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnismen, dan menjadi politisi dan panglima perang dan banyak yang lain. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri toladan bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah sama manusia dengan kita, tentulah yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan yang contoh. Misal kita sebagai manusia perlu tidur, Rasulullah sebagai manusia juga tidur, namun tidur kita dengan Rasulullah jelas berbeda. Kalau Rasulullah yang tidur matanya, sedangkan hatinya tidak pernah tidur, selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan kejahilan bangsa Arab sebagai penyembah berhala, tapi Rasulullah SAW juga untuk mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Namun dalam perjuangan Rasulullah selalu mengedepankan keseluruhan tata krama sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif dan singkat. Ini contoh Nabi dalam bidang bahwa sebagai pendakwah kita berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur sehingga dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Dalam kehidupan berkeluarga juga harus menjadi contoh bagaimana Rasulullah SAW begitu menyayangi istri-istrinya, begitu menghormati istri-istrinya. Rasulullah sebagai kepala negara, tapi Nabi tidak pernah gengsi untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Rasulullah SAW tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukannya sendiri, Rasulullah lakukan sendiri. Dalam bidang perniagaan juga perlu kita contoh bagaimana Rasulullah SAW berbisnis. Rasulullah SAW memulai perniagaan sejak umur 9 tahun. Dalam berbisnis Rasulullah sangat jujur, bahkan beliau mendapatkan Al-Amin yang dapat dipercaya karena kejujuran beliau. Bahkan kejujuran yang membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya dan mempersuntungnya menjadi Ummul Mukminin.
dan masih banyak bidang lainnya yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Demikian bidang singkat tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan peringatan maulid ini bisa menjadi meneladani keluruhan akhlak beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.